kembali lagi. Kemarin kan kita sudah membahas nih tentang pembelajaran organisasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang knowledge management culture in organization. Simak ya videonya. Kita masuk ke dalam konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas, asumsi, tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya sendiri memiliki sudut pandang, yaitu budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Selanjutnya ada cakupan manajemen. Manajemen mencakup pertama, mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memuluskan. Next, pengetahuan. Pengetahuan merupakan keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Teman-teman tahu nggak sih bahwa kita dapat mengajukan pertanyaan kepada perusahaan? Contohnya seperti, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Tipe orang seperti apa yang berhasil di perusahaan ini? Apa kekuatan utama perusahaan ini? Apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini? Dan siapa pengacaunya itu? Semua itu bisa ditanyakan kepada perusahaan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Next, kita masuk ke dalam budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Selanjutnya ada unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Keempat, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Dan yang kelima, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Ada yang tahu nggak peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan? Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan itu ada 8, yaitu yang pertama, leadership, yang kedua, sense of direction, yang ketiga, climate, yang keempat, positive teamwork, yang kelima,
value added system. Yang keenam, enabling structure. Yang ketujuh, appreciate competence. Dan yang kedelapan, develop individual. Selanjutnya, ada 7 variabel yang mempengaruhi terhadap kesuksesan organisasi. Yang pertama adalah strategi. Strategi merupakan suatu rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan. Kedua, ada structure. Struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang dan tanggung jawab serta mendelegasi tugas kepada unit kerja atau orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga, sistem. Proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. 3S di atas termasuk kategori hard elements yang lebih mudah didefinisikan dan ditentukan sehingga manajemen dapat langsung mempengaruhinya. Selanjutnya yang keempat ada skills. Kapabilitas dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Yang kelima ada staff. Karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai. Yang keenam ada style. Elemen style ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Dan yang terakhir ada share value. Standar ataupun norma-norma yang menjadi panduan perilaku bagi semua karyawan dan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir ada 5 cara menerapkan 7S, yaitu dengan identifikasi area yang tidak selaras secara efektif, tentukan desain organisasi yang optimal, tentukan di mana dan perubahan apa yang harus dilakukan, kemudian buat perubahan yang diperlukan, dan yang terakhir terus tinjau 7S. Nah, sekian video dari aku, semoga dapat dipahami.